Halo Aquarius, sekali lagi ini adalah bacaan umum ya, tidak akan cocok dengan banyak Aquarius di luaran sana. Silahkan untuk bacaan khusus bisa langsung WA saya ada di deskripsi, sudah saya sediakan mudah jadi tidak perlu drama, tidak perlu ribet ya. Sebisa mungkin karena channeling message ya, jadi saya agak berbeda, sedikit lebih dalam, jadi otomatis lebih panjang yang saya sebenarnya tidak suka. Oke. Energi kamu saya baca nih banyak yang merasa tersakiti, ya banyak yang dibohongi, ya. Dan banyak juga saya melihat ini para Aquarius dianggap sudah berbohong, ya. Banyak dari kamu yang meninggalkan dan banyak juga yang disakiti, ya. Ini yang saya lihat porsinya ini kurang lebih sama, ya. Antara ada Aquarius yang meninggalkan dan antara Aquarius yang ditinggalkan, ya. Jadi saya tidak melihat, oh ini Aquarius kayak gini, oh tidak, ini berlaku akhir Aquarius ke yang lain, juga berlaku dari yang lain ke Aquarius ini saya lihat ya. Banyak faktor yang menyertai, saya tidak bisa ngomong satu persatu walaupun saya tahu satu persatu, bakal lebih panjang bacaannya dan kalian tidak akan tahan. Saya juga tidak tahan. Oke. Okay. Jadi banyak yang bingung dan mencari perspektif bahkan bertanya-tanya ini. Ini kenapa kok bisa seperti ini gitu loh. Saya tidak mengerti, saya tidak paham. Tadinya itu baik-baik saja, yang saya kasihkan itu tulus, yang saya berikan itu tulus dan lain sebagainya. Jadi kamu tidak habis pikir gitu loh. Dan kebanyakan dari Aquarius ini saya lihat menunggu ya. Menunggu keputusan nanti ini bagaimana, langkah apa lagi yang mau diperbuat. Kebanyakan ini saya lihat ini masalah hati sebenarnya ya. Masalah pekerjaannya ini kurang saya lihat di sini. Nanti akan saya ada soal finansial sendiri, karir sendiri ya. Jadi biar agak terklasifikasi. Dan ada juga tentang bacaan mantan. Jadi jangan takut, ini bacaannya agak lengkap ya. Nah, di sini kamu masih bingung ini melihat, cenderung menunggu gitu loh. Nah, saya sarankan di sini, oke menunggu, tapi kamu harus cepat-cepat kasih keputusan juga gitu loh. Bagaimanapun hidupmu itu harus jalan terus ya, otomatis ke arah yang lebih positif. Usahakan apa yang terjadi kemarin itu jadikan pembelajaran ya, tidak usah terlalu melo. Karena melo itu tidak akan membayar tagihanmu dan tidak akan buat dirimu lebih baik ya. Selain kamu membuat dirimu itu semakin lemah, sudah saya katakan seperti itu ya. Ini lagi ada 3 tongkat ya. Jadi kamu cenderung menunggu di sini gitu loh. Geraknya itu susah. Kadang itu akhirnya kamu ketika kamu mau bergerak gitu ya. Tahu ada keputusan, oh ya saya lebih baik mengambil keputusan ini. Tapi entah kenapa kamu itu berbalik lagi untuk tunggu dulu. Dan akhirnya kamu cenderung melihat mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga bisa membantu saya tuh membuat keputusan hal-hal seperti itu. Jadi saya katakan kurang bijaksana ketika kamu menghabiskan waktumu itu untuk hal yang sebenarnya masih tanda tanya ya. Lebih baik jika kamu itu menunggu, harus ada strategi baru atau kamu itu ada yang dilakukan paling tidak untuk dirimu. Jadi tidak konsentrasi pada hal yang masih tanda tanya. Bahkan itu sesuatu itu atau hal tersebut, seseorang tersebut, apapun itu merugikan dirimu dan bawa dampak negatif. Itu loh. Jadi kan menunggunya kan otomatis sia-sia gitu loh. Di belakang, di depan apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu berikan pada dirimu? Kontribusi apa yang bisa kamu buat gitu loh dengan energi menunggu tersebut ya. Ini energi kamu loh ya, putuskan. Jadi jangan sampai kamu memutuskannya itu terlalu lama gitu loh. Kamu melihat, memandang sesuatu itu terlalu lama, jangan. Buat apa? Kalau memang kamu bisa putuskan lebih cepat kan lebih enak. Jadi kamu move on-nya lebih enak, bekerjanya lebih enak, selanjutnya juga lebih enak ya. Ini untuk energimu kebanyakan ya. Secara umum energimu saya rasakan seperti ini untuk Aquarius ya. Oke, sekarang untuk masalah finansial bagaimana? Keuangan bagaimana ini Aquarius ya? Selanjutnya ini bagaimana si Aquarius? Ya, untuk masalah keuangan ini pelan-pelan sudah merangkak naik ya. Ini banyak yang sudah dapat bantuan, sudah juga dapat ada yang memulai membuka diri untuk aku ada ini nih, yuk kita kerjasama gitu ya. Konsinyasi,
untuk ini gimana nih kalau kita punya gawe bareng ini, apa bisa, apa baik ke depannya. Ada pembicaraan, ada yang ke arah sana, saya lihat Aquarius ya. Untuk dari segi keuangan. Jadi pelan-pelan itu bisa mengharapkan sesuatu di masa depan ya. Sudah mulailah ya. Saya ikat dengan energi pedang ini, asnya pedang ya, karena ini sudah energi yang teratas dari tarot ya. Saya lihat untuk setiap elemen ya, untuk setiap elemen. Jadi di sini asnya pedang ini, kamu itu membuat keputusan yang baik pada akhirnya, tahu mana yang dimasukkan ke lingkungan pertemanan kamu, mana yang disingkirkan dalam tanda kutip ya, bukan didepak begitu saja ya, tapi memang ketika ada beberapa atau sebagian orang yang memang itu bukan dan tidak bisa berguna untuk kamu dan masa depan atau bisa membuat dirimu baik, lah ngapain kamu masukkan ke lingkaranmu terus? Kan kamu harus paham mana teman, mana lawan, mana juga teman yang sekedar memang cuma buat kumpul-kumpul tanpa membuat kamu ke arah yang lebih positif, apalagi dalam hal pekerjaan. Terus memandang hidup itu bagaimana, membangun hidup itu bagaimana, kan kamu harus tentukan sendiri gitu loh. Nggak semuanya, oh karena ini udah baik sama gue, oke baiknya tuh bagaimana. Kalau baik sebagai teman ngopi banyak yang kayak gitu ya. Baik sebagai teman gosip banyak, nggak usah dicari bahkan kayak gitu. Kamu keluar aja udah diajak ya, udah diajak kumpul-kumpul model kayak gitu, oke. Jadi keputusan itu harus kamu buat demi kestabilan finansialmu gitu loh. Kamu tahu siapa yang harus kamu raih, siapa yang harus kamu rengkuh, siapa yang harus kamu peluk gitu loh, siapa yang harus kamu ikuti, biar kamu tuh bisa belajar dari mereka, ilmunya itu diambil ya. Bagus, teruskan apa yang kamu miliki sekarang gitu loh. Relasi yang kamu punya sekarang, kenalan yang kamu punya sekarang, lingkup komunitas yang kamu punya sekarang, itu sudah baik untuk rezekimu di masa yang akan datang. Nah, finansial yang saya lihat di sini adalah dengan 7 koin. Catatannya adalah kamu harus benar-benar menggenggam apa yang sudah ada di kamu ya. Jikapun ada, saya harap pertahananmu itu harus lebih diperkuat ya. Karena saya lihat ada yang mengalir di sini, tetapi kamu itu diingatkan untuk menyimpan. Karena menyerang yang baik, teknik menyerang yang baik adalah pertahanan yang bagus. Ketika kamu mempunyai banyak tabungan, banyak simpanan dan lain sebagainya yang maknanya seperti itu, mbok kamu diterjang seperti apapun enak kuat, ya. Jadi saya sarankan kalau memang kamu tidak butuh, jangan kamu mengeluarkan untuk apa yang kamu inginkan. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda, ya. Hati-hati untuk Aquarius, ya. Bukan hati-hati seperti itu, sudah baik, sudah mulai peningkatan gitu loh. Tapi ya itu, saya sarankan karena memang nanti ke depannya itu saya lihat kamu ada satu kenaikan, ada satu peningkatan, ada hal baru yang banyak menuntun kamu itu dan ngasih kamu rejeki gitu ya. Keuangan finansialmu itu sudah tersupport dan tercukupi. Nah, kamu ini agak lupa gitu loh kadang. Nah, ini aku bisa buat apa ini? Bagaimana, apa yang bisa aku lakukan lagi? Enggak kayak gitu konsepnya ya. Tapi harus kamu itu bisa mikir untuk menyimpan, oke? Keuanganmu selanjutnya, iya, 10 koin. Sudah saya katakan ya, keuanganmu membaik ya. Jadi apa yang kamu putuskan sekarang, diingat-ingat ya. Lingkungan pertemananmu, komunitas sekelilingmu ya, lingkunganmu itu yang ada di sebelah-sebelahmu, kanan kirimu ya. Itu menentukan kamu loh bisa. Karena apa? Karena dari sana bisa terlihat kamu itu jenisnya orang seperti apa. Mereka itu bisa membawa kamu ke hal yang lebih baik atau enggak. Membukakan pintu rezeki atau enggak gitu loh. Jadi kalau kamu nggak pinter-pinter memilih, ya kamu nggak bisa. Ya, 10 koin ini nggak akan tercapai. Kebebasan finansialmu itu rezekinya kamu yang bagus itu nggak akan kamu dapat. Tinggal kenangan aja. Karena apa? Kamu masukkan semua orang tanpa kamu itu memilih dan memilah. Ya. Sekarang dari segi karir. Bagaimana kita baca dari segi karir? Ya. Oke. Dari segi karir ini banyak yang tertatih-tatih Aquarius ya. Banyak yang tertatih-tatih. Dalam artian bukan tertatih-tatih jatuh, bukan. Ya.
Tapi mereka tuh mulai dari awal lagi yang benar-benar itu dengan usaha sendiri. Karena memang banyak orang itu yang sudah mulai menyepelekan Aquarius dan mulai juga berpikir Aquarius ini nanti nggak akan jadi. Aquarius ini ya juga kalau tanpa gue juga nggak akan jadi apa-apa, ya. Banyak yang merasa ditinggalkan ya Aquarius, benar-benar harus berjuang sendiri, dan banyak juga yang berpikir, wah kok orang sampai segitunya ke gua gitu loh. Ketika gua nggak punya gitu, ketika gua nggak ada sekarang itu kok nggak noleh ke gue sama sekali gitu loh. Gue beneran minta tolong, gue beneran butuh, tapi tidak ada yang ada buat gue, ya. Jadi kamu tuh itu masuknya kamu itu tertatih-tatih sendiri, ya. Yang saya sarankan di sini adalah tidak usah melo, itulah hidup, ya. Jadi kamu tahu kan mana benar-benar temenmu, mana yang benar-benar bukan temenmu, oke? Dibawa simple aja, itulah hidup, ya. Ya sudah, bawa dirimu itu, lecur dirimu untuk berbuat lebih lagi, terus lagi, plus lagi, positif lagi, ya. Tidak usah terlalu yang dibawa melo, ya. Begitulah namanya dunia, ya. Oke. Karir masih dalam masalah karir, ya, dan masih dalam area karir ini. Tapi ini banyak juga, ini sebenarnya yang bersimpati sama kamu dan membukakan pintu buat kamu, ya. Bukan bersimpati seperti itu. Di satu sisi sebenarnya yang saya baca adalah apa yang kamu peroleh itu atas usahamu sendiri, ya. Sehingga orang itu membukakan pintu buat kamu, sehingga perjalanan dan pekerjaanmu sekarang yang kamu dapat itu, yang nanti kamu dapat itu atas usahamu sendiri, atas usahamu sendiri. Aduh, kok beribet gua. Atas usahamu sendiri, ya. Jadi kamu patut berbangga dan kamu itu patut mengucapkan syukur kepada yang di atas, ya. Itu jangan lupa. Ibadah itu jangan ditinggalkan, saya ingatkan, ya. Kesatria pedang, ya. Nah, di sini saya tadi sudah ingatkan, tidak usah membahas orang yang sudah meninggalkan kamu dan tidak mengingat kamu, ya. Karirmu itu baik dan cemerlang di depan, tidak usah diingat-ingat. Fokusmu itu kamu fokuskan ke pekerjaanmu, apa yang kamu inginkan dalam hidup, terutama kestabilanmu, finansialmu, karirmu, dan lain sebagainya, ya. Profesimu itu bagaimana biar cemerlang, biar tambah naik, ya. Tidak usah kamu tuh pikirkan yang kemarin siapa yang menyakiti saya, siapa, atau yang sebagainya lah. Tentukan fokusmu tuh mau kemana, pikiranmu mau kemana. Kalau hatimu dipenuhi hal-hal yang nggak berguna, saya lihat ya sudah nggak berguna melulu gitu loh. Kamu akan memikirkan siapa yang udah nyakiti kamu, siapa yang nggak ada buat kamu ketika kamu itu butuh, dan lain sebagainya, hal seperti itu. Sehingga kamu itu memenuhi pikiranmu dengan hal-hal yang, maaf ya, bagi saya itu nggak pantas untuk dimasukkan gitu loh. Mereka yang nggak ada buat kamu ya nggak usah dipikirkan, apalagi dimasukkan, kan merugikan diri. Sekarang dimasukkan adalah gimana kesempatan yang terbuka dan bagus untuk saya. Wah, keuangan ini pelan-pelan ini bagus. Bagaimana saya menyimpan? Bagaimana wujud terima kasih saya dan lain sebagainya? Siapa yang lebih diutamakan? Kan kelihatan sebenarnya, ya. Dibuat simple aja. Ya. Ini 6 koin, ya, dan saya sudah katakan lagi. Kepada siapa nantinya kamu akan beri? Kepada siapa nantinya uang itu disimpan dan memang nanti akan dibuat berbagi, ya. Jadi kamu masukkan hal yang berguna buat kamu lah, gitu loh. Karena memang dalam pekerjaan ini benar-benar nanti kamu itu jalannya bagus banget, ya. Saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu loh. Kamu ya dipercaya orang, posisimu bagus, jalanmu bagus, ya. Pesan saya jangan takabur, karena tadinya kamu berangkat dilihat bagaimana ketika kamu susah, nggak ada orang yang menoleh ke kamu, benar-benar kamu sendiri. Nah, ketika kamu mendapat semuanya dan itu stabil dan itu baik, kamu bagaimana berperan baik dalam hal itu dan bisa jadi lebih positif, ya. Sekarang kita lihat masalah mantan, cinta, dan hati, ya. Oke, dari beberapa aspek itu, ya. Nah, ini ada beberapa Aquarius ini yang ketemu dengan pujaan hati, ya. Lagi seneng-senengnya gayung bersambut. Ini lagi bener-bener lagi bahagia bersama, ya. Ini kelihatannya ada ketemu orang baru ini di lingkungan pekerjaan. Saya lihat beberapa Aquarius, ya. Beberapa Aquarius juga ketemu di tempat yang nggak sengaja gitu loh. Tapi orang itu bener-bener pas sama kamu, enak sama kamu, bisa jalan sama kamu gitu loh, cocok banget sama kamu, ya. Di beberapa Aquarius lagi nih yang saya lihat, ya,
untuk mantan cinta dan hati ini, saya lihat ini sudah mulai mau merencanakan pernikahan dengan adanya roda keberuntungan ini. Saya lihat ada juga yang sedang menikmati hubungan yang indah. Memang saya lihat, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena semuanya pas ya. Kelihatannya ini bersambung antara Aquarius dan ini dengan ini tuh agak mirip ceritanya saya lihat ya. Ada juga ini yang sedang dijadikan pilihan alias ban serep, maaf ya, saya lihat beberapa Aquarius gitu loh. Jadi sebenarnya posisi dia itu bukan yang nomor satu, bukan prioritas ya. Tapi beberapa Aquarius ini ada yang nggak sadar, ada yang sadar ya. Ada juga ini Aquarius yang menjadikan si dia itu juga sebagai ban serep juga gitu loh. Beberapa Aquarius ya. Tapi saya lihat ini sedikit sekali Aquarius yang itu. Tapi kalau Aquarius yang dijadikan ban serep ini kayaknya lebih banyak ini gitu loh, yang dijadikan pilihan lebih banyak ya. Beberapa Aquarius ada juga yang tidak terlalu mementingkan dan memikirkan masalah percintaan ya. Dia itu lebih ke dirinya sendiri karena yang kemarin itu ditunggu, mau diniatin, mau diseriusin, lah kok malah pergi. Maaf ya. There is the dog outside. It's not my dog. Itu bukan anjing saya ya. Nah, jadi oh my god. Jadi beberapa Aquarius ini memang yang ketika mau serius ini dengan seseorang tersebut, orang tersebut itu malah menyakiti dia. Jadi bagi dia ya oke lah gitu loh. Kalau kamu nggak mau ya udah, ya gue ya sendiri lagi. Nggak ngenes yang kayak gitu sih Aquarius, tapi ya lebih cenderung menerima. Oke, jadi saya tahu sifat Anda ya, begitu itu ya. Aquarius ini saya lihat ini mulai hunting ya, mulai melihat apa yang baik dan bagus di depan. Jadi masalah hati ya masalah hati gitu loh. Tapi siapa dan apa dulu yang lebih penting, yang lebih berharga ya. Karena memang di sini pilihannya Aquarius itu sudah bisa melihat siapa yang lebih baik, siapa yang lebih berharga, mana dulu yang lebih dipentingkan gitu loh. Jadi nggak terlalu ngoyok banget ya, nggak terlalu ngejar-ngejar buru-buru soal cinta, itu tidak saya lihat Aquarius yang ini. Aquarius yang lain saya lihat ini ada yang mencoba mendekati karena kamu sudah terlihat mapan di mata dia. Jadi ada yang mengejar-ngejar gitu loh, karena kamu sudah mulai bangkit, sudah mulai terlihat gitu ya. Jadi dia menyesal dan sebenarnya dia itu masih inget-inget kamu, cuma agak takut-takut mau ke kamu gitu loh. Tapi ada yang sudah colek-colek gitu loh, sudah ada yang bener-bener mengindikasikan kalau memang dia itu benar-benar in ke kamu gitu loh, kepingin ke kamu ya. Jadi mantan itu artinya pengen balik gitu loh ya. Dan ini yang terakhir saya lihat beberapa Aquarius ini banyak yang ya kesepian, sebenarnya nggak kesepian kayak gitu ya, karena mereka sudah memutuskan ini belum waktunya bagi mereka, dan apa yang terjadi baru-baru ini bahkan terlalu menyakitkan bagi mereka gitu loh. Jadi lebih baik energi sendirian itu lebih cocok buat mereka untuk saat ini ya. Beberapa itu yang saya lihat dari Aquarius dari berbagai segi. Thank you.